Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RCMY dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali menemui sahabat dalam program Edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Salah satu program edukasi yang dapat memberikan sahabat banyak sekali informasi dan juga tips kesehatan langsung dari ahlinya. Ngobras episode kali ini, sahabat, merupakan ngobras episode perdana untuk tahun 2026. Nah, di episode perdana ini kita akan ngobrol tentang hidrosefalus, salah satu penyakit di bawah penanganan dokter spesialis bedah saraf. Nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita segala hal mengenai hidrosefalus. Sebelum kita mulai ngobrolnya, saya tak bosan-bosannya mengingatkan sahabat untuk subscribe YouTube PKRS nih. Bagi yang belum subscribe YouTube PKRS, langsung saja subscribe YouTube PKRS. Saksikan dan simak video-videonya yang insya Allah dapat meningkatkan literasi sahabat tentang ilmu kesehatan. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan setiap informasi menarik yang kami bagikan. Baik sahabat RSMY dimanapun berada, hari ini sudah hadir di studio kita salah seorang dokter spesialis bedah saraf yang ada di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Langsung saja kita sapa beliau. Halo dok, apa kabarnya? Baik. Baik, sehat dok? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih dokter sudah menyempatkan diri untuk hadir di studio mini podcast PKRS di tengah waktunya yang sibuk sekali pasti sekarang ya dok ya. Iya, Dokter Aditya Syahada SPBS FINSS ya dok ya. Boleh dok di-spill sedikit FINSS di belakang SPBS itu menjelaskan spesifikasi apa dok? Ya, jadi FINS itu adalah Fellow Indonesian Neurospine Society. Itu Oke. sebenarnya menunjukkan keminatan saya saja. Oke. Gitu ya. Untuk keminatan saya di bidang neurospine atau tulang belakang. Tulang belakang. Jadi spesialis bedah saraf, kemudian ada keminatan lagi untuk bagian tulang belakang. Tulang belakang gitu ya dok ya. Baik, dokter. Penyakit-penyakit apa saja nih dok yang dinaungi atau ditangani oleh seorang spesialis bedah saraf dok? Oke, ya. Jadi bidang bedah saraf itu sebenarnya melingkupi seluruh bagian saraf yang membutuhkan tindakan operasi. Itu mulai dari bidang trauma, pediatrik, tulang belakang atau spine, tumor, termasuk tumor otak maupun tumor tulang belakang, bagian fungsional dan infeksi. Dan vaskular. Vaskular. Dan semua tuh yang berhubungan dengan nanti tindakannya pembedahan gitu ya dok ya. Oke, dan salah satunya adalah hidrosefalus ya dok ya. Berarti hidrosefalus juga melakukan tindakan pembedahan untuk penyakit hidrosefalus. Baik, dari berbagai penyakit yang ditangani oleh dokter spesialis bedah saraf, hari ini kita ngobrolnya tentang hidrosefalus ya dok ya. Kita ungkit tentang hidrosefalus lain waktu, mudah-mudahan kita bisa ngobrol tentang topik-topik yang lainnya. Baik dokter, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat RSMY, seperti apa sih dok kondisi seseorang yang dikatakan terdiagnosis hidrosefalus itu dok? Jadi hidrosefalus itu definisinya adalah peningkatan volume dari cairan otak yang bertekanan. Gitu. Jadi kalau tanda klinisnya itu kita bisa lihat dia ada beda. Ada yang anak-anak yang dia ubun-ubunnya belum tertutup dan yang sudah dewasa ketika ubun-ubunnya sudah tertutup. Jadi kalau misalnya anak-anak itu kan usia kurang dari 1 tahun itu kan ubun-ubunnya belum tertutup tuh. Jadi dia masih ada kemungkinan otak kepala untuk membesar. Nah, karena tekanan dari cairan otak yang berlebih tersebut. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat nanti pada klinisnya, anak-anak itu pertama ubun-ubunnya pasti menonjol. Karena tekanan dalam otaknya tinggi. Karena cairan otaknya tinggi. Banyak tadi ya. Sedangkan kalau pada dewasa, karena kepala itu sudah rigid, sehingga dia udah pasti nggak bisa melebar, udah pasti kepalanya nggak bisa tambah besar lagi. Ubun-ubunnya tadi udah menutup ya dok ya? Udah menutup, benar. Sehingga pada klinisnya nanti kalau pada dewasa bisa langsung penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran. Gitu. Oke, dokter. Jadi apa tanda dan gejala yang membedakan antara hidrosefalus pada anak dengan dewasa selain yang tadi sedikit dokter sampaikan? Nah, terus kalau misalnya pada anak-anak, kalau pada anak itu kan dia perkembangannya sedang pesat-pesatnya. Jadi kalau kita anak kan pasti dia kontrol ke dokter anak rutin. Iya dong. Itu kita bisa pantau nanti adanya
perlambatan perkembangan. Perlambatan perkembangan, oke. Perkembangannya. Terus yang kedua tadi lingkar kepala. Jadi memang setiap kita kontrol itu harus selalu diukur lingkar kepalanya. Itu ada kurvanya. Ya, nanti betul. kita kalau misalnya melewati kurva normal, berarti lingkar kepalanya dihitung sudah lebar gitu ya. Lalu juga kalau dia masih terus berlanjut, nanti bagian depan kepala itu akan menonjol. Oke, gitu. Bagian kening gitu, Dok? Iya, keningnya terlihat menonjol. Nah, lalu kalau masih berlanjut juga, biasanya nanti mata pasien itu cenderung manik, matanya melihat ke bawah. Dia sulit untuk melihat ke atas, melirik ke atas sulit. Karena ada penekanan tadi mungkin ya, Dok? Karena tadi, gitu. Nah, itu pada anak-anak ya, Dok ya? Sedangkan kalau pada dewasa, yang pertama ubun-ubun udah pasti nggak bisa dicek, gitu karena sudah tertutup, sehingga gejalanya adalah nyeri kepala, gitu, nyeri kepala terus menerus, terutama di pagi hari, gitu. Lalu jika tidak ditangani, nanti bisa ada penurunan tajam penglihatan, gitu, penurunan tajam penglihatan, sampai yang terakhir nanti bisa penurunan kesadaran. Gitu. Dimulai dengan sakit kepala ya, Dok ya, kemudian penurunan penglihatan, nanti penurunan kesadaran gitu ya, Dok ya. Penurunan penglihatan dan juga apa tadi, Dok, rasa sakit kepala itu tadi dokter menyampaikan khususnya di pagi hari. Kenapa dispesifikasikan pagi hari, Dok? Karena cairan otak itu selalu diproduksi tiap hari dan selalu diserap tiap hari. Nah, sedangkan produksinya paling tinggi adalah ketika pagi hari. Oh, begitu. Jadi tekanannya paling tinggi ketika di pagi hari. Di pagi hari begitu ya, Dok. Jadi ada sakit kepala yang khas untuk gejala hidrosefalus ya, Dok ya, sakit kepalanya di pagi hari. Baik, Dokter. Kemudian, Dok, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kita tanda dan gejala untuk perbedaan antara hidrosefalus pada anak dan dewasa, kemudian sekarang untuk faktor penyebabnya apa ya, Dok, pada anak dan pada dewasa? Apakah bawaan lahir kalau untuk anak-anak, dan kalau untuk yang sudah dewasa apakah ada faktor lingkungan, faktor makanan, atau seperti apa, Dok? Ya, benar, untuk yang anak-anak kita ada bawaan lahir, tapi biasanya bawaan lahir juga tetap ada penyebab dari kandungan, gitu. Yang paling sering adalah infeksi. Gitu. Jadi selama proses kehamilan terjadi infeksi pada sang ibu. Dan spesifik infeksi toksoplasma, gitu. Toksoplasma itu sumbernya dari makanan yang nggak dicuci, gitu. Jadi kalau untuk ibu hamil atau yang berencana hamil, untuk lalapan dihindari dulu. Nah dengarkan itu ibu hamil dan calon ibu hamil ya, Dok ya. Terdengar sepele, hanya makanan yang kurang tidak dicuci bersih, ternyata efeknya bisa sejauh itu ya, Dok ya, kalau ada infeksi toksonya. Baik, kemudian Dokter? Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya pada anak-anak juga, pada pasien prematur, itu biasanya terdapat perdarahan otak. Gitu ya, namanya subarachnoid hemorrhage pada prematur, in prematurity. Nah, itu bisa meningkatkan produksi dari cairan otak. Jika produksi yang berlebih, namun penyerapannya tetap sama, maka dia nanti akan jadi hidrosefalus. Betul sekali, gitu. Iya. Lalu yang terakhir bisa adanya bawaan lahir, yaitu ada tumor. Gitu, tumor otak yang dia menyumbat aliran cairan otak, sehingga dia terbendung, sehingga dia nggak bisa diserap sempurna, nggak bisa mengalir sempurna. Baik. Jadi dari beberapa hal itu salah satu yang bisa dicegah oleh ibu hamil atau calon ibu hamil ada hygiene makanannya ya, Dok ya, hygiene lingkungannya seperti itu ya, Dok ya. Oke, Dokter. Kalau untuk yang dewasa gimana, Dok? Sebenarnya mirip gitu ya, yaitu prinsipnya ada tumor, adanya perdarahan otak, sama infeksi gitu ya. Jadi tumornya itu tumor yang menghalangi aliran cairan otak, atau tumor di bagian yang memproduksi cairan otak. Cairan otak. Itu cairan otak itu ada pabriknya kasarnya gitu. Ada pabriknya. Ada pabrik di kepala kita ini gitu ya, Dok ya. Yang dia terus memproduksi, dan ada pabrik juga yang dia menyerapnya lagi. Kalau misalnya tumornya itu di bagian pabrik produksi, sehingga produksi menjadi berlebih, akan jadi ada peningkatan. Nah, kalau misalnya tumornya itu di bagian kalau di bagian yang menyerap, nah itu biasanya diserang oleh bagian infeksi. Jadi penyerapannya akan berkurang. Gitu. Jadi bagian produksi maupun penyerapan harus tetap dalam kaidah normal gitu ya, Dok ya. Harus dalam keseimbangan. Harus balance gitu ya, Dok ya. Kalau dalam salah satunya ada gangguan, itu tadi yang menyebabkan terjadinya peningkatan cairan gitu ya, Dok ya. Apakah
produksi yang terlalu banyak atau penyerapannya yang terlalu sedikit gitu ya dok ya. Baik dokter, berarti hidrosefalus ini lebih seringnya atau umumnya menyerang pada usia berapa dok kalau untuk orang dewasa dok? Kalau untuk orang dewasa bisa dewasa muda. Dewasa muda itu remaja kah dok? Itu berarti sekitar 40. Oh, 40 tahun ke atas. Ya. Itu awalnya biasa saja ya dok ya, tapi karena beberapa faktor penyebab itu tadi akhirnya bisa menyebabkan terjadinya hidrosefalus. Biasanya kalau pada usia 30-40 itu paling sering karena infeksi. Mungkin infeksi. Lingkungan pekerjaan gitu ya dok, faktor gaya hidupnya. Oke, baik dokter. Jadi kalau untuk bayi, anak-anak lebih besar karena faktor kehamilan tadi waktu ya, lebih besar ke sana. Baik dokter, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dokter tentang pengertian faktor penyebab, tanda dan gejalanya dok. Sekarang gimana dok untuk mendiagnosis bahwa seseorang itu terjadi hidrosefalus selain terlihat secara fisik, lingkar kepalanya membesar melebar ya dok ya, itu pemeriksaan penunjang apa yang dilakukan untuk mendiagnosis itu dok? Ya, jadi selain dari klinis kita harus memastikan juga dari pemeriksaan penunjang, yaitu dengan pemeriksaan imaging. Nah, kalau pada anak-anak sebenarnya ketika dari kehamilan sudah bisa dicurigai atau ditegakkan dari USG. Gitu, dari USG kepala ketika dia masih di kehamilan, atau ketika dia sudah lahir bisa dibantu dengan CT scan. Berarti saat janin masih di dalam rahim itu sudah bisa terdeteksi ya dok? Dan itu sudah bisa dilakukan tindakan-tindakan penanganan pencegahannya dok? Biasanya nanti tata laksana itu ketika dia melahirkan berarti harus di SC. Gitu, karena kan kepalanya terlalu lebar. Tidak bisa melalui jalur vaginal ya dok ya? Kita bisa kasih antibiotik juga untuk antitoksonya. Gitu. Selebihnya nanti kita akan lihat dari klinisnya. Itu salah satu tujuan manfaat dari pemeriksaan rutin selama hamil ya dok ya. Agak miris untuk ibu hamil yang tidak rutin kontrol ya dok. Jadi bila ada sesuatu tidak terindikasi secara cepat, jadi saat proses melahirkannya tidak bisa melakukan penanganan secara cepat gitu ya dok. Selain USG tadi diapakan? CT scan. CT scan itu untuk melihat pertama kita bisa ukur secara objektif bagian cairan otaknya itu rasionya berapa, apakah dia termasuk volumenya tinggi atau tidak dan bertekanan atau tidak. Karena memang ada yang secara fisik anatominya memang kepalanya lebih besar gitu ya dok, tapi itu dalam kondisi normal gitu ya dok ya. Jadi memang harus dilakukan CT scan, USG seperti itu ya dok ya. Kalau dilihat dari yang dokter jelaskan tadi dok, sebenarnya siapa saja sih dok yang beresiko terkena hidrosefalus selain bayi dengan kondisi kandungan terinfeksi atau orang dewasa yang lingkungannya tadi salah satunya kurang higienis? Siapa sih dok yang beresiko untuk terkena hidrosefalus dok? Ini yang menarik. Jadi sebenarnya seluruh pasien yang bertekanan darah tinggi itu dia kan ada resiko stroke ya. Stroke perdarahan itu juga memiliki resiko tinggi untuk terjadinya hidrosefalus ya. Karena perdarahan itu kita nggak tahu di mana. Kalau misalnya perdarahan itu masuk ke cairan otak, nah itu dia bisa merangsang untuk produksi cairan otak yang berlebih. Jadinya hidrosefalus juga. Gitu. Jadi tekanan darah tinggi bisa menyebabkan penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah, bisa menyebabkan stroke dan bisa juga menyebabkan hidrosefalus tadi itu ya untuk orang yang dewasa dok ya. Selain hipertensi mungkin ada yang lain dok yang menjadi faktor yang beresiko untuk terkena stroke? Ya, sebenarnya seluruh faktor risiko stroke ya, termasuk hiperkolesterolemia. Tadi yang paling penting sih sebenarnya hipertensi. Ya. Jadi spesifik pada pasien stroke yang perdarahan. Pasien stroke yang perdarahan ya dok ya. Penanganannya untuk lebih baik supaya juga bisa ditangani bila terjadi hidrosefalusnya ya dok ya. Kalau umumnya sekarang banyak kasus hidrosefalus yang dokter tangani di usia berapa dok? Kalau saya tangani kalau pada anak itu sekitar usia 5-6 tahun. 5-6 tahun. Berarti itu yang kondisi ubun-ubunnya sudah tertutup ya dok ya, bukan bawaan lahir gitu ya dok ya. Jadi lebih ke pasien ketika sudah terlambat dia nggak langsung bawa, karena ngerasa anaknya masih baik-baik saja. Ketika ubun sudah tertutup, dia sudah mulai pandangan buram, itu baru mulai kelihatan dan dia baru bawa. Iya, kemudian baru terlihat mungkin sudah besar lingkar kepalanya. Ini berarti edukasi seorang ibu memang harus, ilmu pengetahuan seorang ibu memang harus lebih melek gitu ya dok ya. Jadi
calon-calon ibu hamil nih harus upgrade ilmu kesehatan, salah satunya untuk mengatasi agar bisa prepare lebih cepat untuk melihat anak kita ada apa nih sama anak kita gitu ya dok. Oke. Baik dokter. Hidrosefalus tadi bisa terjadi pada anak dan juga pada orang dewasa ya dok ya. Kalau pada dewasa mungkin itu akan membatasi mobilitasnya, produktivitas kerja seperti itu ya dok. Kalau pada anak-anak, apakah hidrosefalus ini akan mempengaruhi tumbuh kembang dan intelijensinya dok? Ya benar. Jadi pada anak itu faktor resiko efeknya itu adalah ke perkembangan. Tapi kita harus tahu juga bahwa anak itu kan lagi perkembangan pesat dari sel-sel otaknya. Betul. Jadi semakin cepat ditata laksana, kita bisa mengejar untuk memperbaiki supaya harapannya nanti ketika dia dewasa, sel-sel otaknya itu bisa matur dan bisa kita bentuk lagi. Oke. Jadi anak yang terkena hidrosefalus setelah melakukan penanganan itu masih ada harapan bahwa dia bisa tumbuh kembangnya sama seperti anak yang lain, bisa ya dok? Bahkan ada pasien hidrosefalus yang dia akhirnya jadi dokter spesialis juga. Masya Allah, iya ya dok ya. Oke, berarti itu intelijensinya masih bisa dikejar ya dok ya? Semakin cepat semakin bagus. Semakin cepat semakin bagus. Jadi ini tidak memutus harapan untuk orang-orang tua yang memiliki anak dengan hidrosefalus. Bila melakukan penanganan dengan baik dan cepat, masih ada harapan bahwa anaknya juga akan bisa mengejar tumbuh kembang dan intelijensinya seperti anak-anak lain yang tidak terkena hidrosefalus, begitu ya dok? Itu canggihnya pengobatan untuk saat ini ya dok ya. Baik dokter, tadi kita sudah bicara banyak, ngobrol banyak ya dok tentang definisi, tanda dan gejala, faktor resiko gitu ya dok ya. Terus apa pengaruhnya kepada anak-anak. Sekarang bagaimana dengan penanganannya dok? Seseorang yang dinyatakan didiagnosis hidrosefalus datang ke layanan kesehatan, penanganan apa yang dilakukan untuk pasien tersebut dokter? Jadi hidrosefalus itu sebenarnya sudah termasuk tanda-tanda emergensi dari budak saraf. Gitu ya. Jadi kita harus tata laksana segera. Jadi peningkatan cairan otak itu harus kita tangani dengan cara dialirkan gitu ya. Dialirkannya itu dengan tindakan vivisan, yaitu mengalirkan cairan otak dari kepala ke perut gitu. Bukan dikeluarkan tapi ke perut gitu ya dok ya. Jadi nanti kita akan dengan tekanan, ketika tekanannya melewati ambang batasnya, dia akan mengalirkan. Jadi otomatis gitu. Sambil kita tata laksana kausa utamanya. Apa itu dokter? Misalnya tadi kalau infeksi kita tata infeksinya, kalau tumor kita tata laksana tumornya, kalau perdarahan kita tata laksana perdarahannya. Gitu. Sambil cairan tadi yang pastinya dikurangi. Itu nama penanganannya apa tadi dok? Untuk ventriculoperitoneal atau vivisan. Itu tindakan pembedahan yang dilakukan untuk mengalirkan cairan di kepala ke tubuh gitu ya dok ya? Ke bagian perut. Ke bagian perut. Dan nanti akan dikeluarkan dari perut dok atau? Iya, diserap sendiri sama tubuh. Diserap sendiri sama tubuh seperti cairan lain pada umumnya diserap oleh tubuh gitu. Dan itu permanen. Baik dokter. Ini resiko dan komplikasinya seperti apa penanganan? Ini termasuk operasi besar kah dok? Besar. Termasuk operasi besar. Berarti operasi besar memiliki resiko yang cukup besar juga ya dok? Seperti apa resikonya dok? Jadi karena ini implan, resikonya pasien pertama infeksi gitu ya. Terus yang kedua rejeksi, penolakan dari tubuh. Dan rejeksi itu kita nggak pernah tahu sampai tubuh itu menerima dari bagian implan tersebut. Jadi kita nanti bisa evaluasi sampai waktu 1 tahun ada nggak keluhan rejeksi. Rejeksi itu tandanya kemerahan atau misalnya bisa jadi infeksi. Nah itu nanti kita kalau misalnya memang tubuh menolak bagian itu, selangnya harus kita ganti. Cuma kalau misalnya nggak ada masalah, itu bisa kita lanjutkan terus. Berarti membutuhkan waktu perawatan yang cukup lama ya dok ya? Kalau untuk perawatan di dalam rumah sakit sebenarnya cukup 5 hari. Cukup 5 hari setelah pembedahan, 5 hari dirawat sudah boleh pulang. Kita pemberian antibiotik 5 hari, boleh pulang. Boleh pulang. Kemudian pemantauan di rumah ya dok ya, dan untuk kontrol kembali ke rumah sakit. Cukup dengan sekali pembedahan saja itu dokter? Iya, jika tidak ada komplikasi 1 kali operasi cukup. Kalau ada komplikasi dilakukan pembedahan ulang begitu ya dok ya. Ini penanganan sama untuk dewasa dan anak-anak atau ada perbedaannya dok? Kalau misalnya pada anaknya harus kita perhatikan karena anak-anak itu masih fase pertumbuhan ya. Nah, jadi misalnya dia dioperasi usia 1 tahun, jadi ketika dia usia tumbuh pesat itu ketika masuk SD, usia 5-6 tahun, nah itu biasanya dia akan ada pemendekan. Karena kan dia, misalnya waktu itu panjangnya masih 40 cm gitu. Iya, betul.
Lalu ketika udah masuk SD jadi 120 cm gitu kan. Iya, otomatis jadi selangnya jadi nggak masuk ke perut lagi. Jadi dia masuk ke dada misalnya. Nanti kita ada namanya revisi vipisan. Kita panjangin aja. Gitu. Panjangin ajanya itu melalui operasi kembali ya. Tapi kita nggak buka bagian yang kepala lagi. Hanya bagian badannya. Bagian bawahnya aja. Gitu. Oke dokter, kalau untuk dewasa umumnya tidak mengalami penambahan tinggi badan lagi dan gitu juga ya nanti dok, pada usia pubertas, yaitu usia 12-13 tahun, itu kan peningkatan tinggi badan anak ya dok juga ya. Ini ya, cepat ya. Iya, kalau secara jenis kelamin banyaknya pasiennya ini perempuan atau laki-laki dok? Sama aja. Sama aja ya dok ya, tidak ada yang faktor risiko jenis kelamin gitu ya dok untuk penyakit hidrosefalus. Oke baik dokter. Selain tindakan pembedahan dokter seperti yang tadi dokter jelaskan, karena memang katanya dokter bedah saraf memang ujungnya memang harus melakukan pembedahan untuk tindakan-tindakan pasiennya dok. Jadi dok, selain dilakukan pembedahan untuk pasien hidrosefalus, adakah pilihan lain untuk menangani hidrosefalus tanpa pembedahan dok? Ya sebenarnya bukan pilihan lain ya, tapi obat-obatan itu hanya menunda gitu. Ya, jadi kalau misalnya pada akhirnya memang tetap dioperasi gitu ya. Nah, tapi kalau dia memang belum setuju, itu hanya menunda, dan itu nanti malah efek sampingnya lebih banyak sebenarnya. Seharusnya tidak menunda ya dok ya. Apalagi kalau misalnya pasien sudah penurunan kesadaran, itu hitungannya emergency. Harus segera dilakukan pembedahan. Apakah ada dok pasien dan keluarga yang menolak untuk dilakukan pembedahan atau butuh waktu seperti itu dok? Pengalaman saya paling 1 dari 100 ya. Oh iya, berarti kesadaran masyarakat untuk segera dilakukan tindakan cukup tinggi ya. Karena datang itu ketika sudah penurunan kesadaran. Iya. Gitu. Sayangnya di masyarakat kita belum membudayakan general check up atau pemeriksaan kehamilan secara menyeluruh gitu ya dok ya. Jadi terjadi sesuatu terlambat ditangani gitu ya dok ya. Jadi datang ke layanan kesehatan dalam kondisi yang sudah kurang baik gitu ya dok ya. Tapi mudah-mudahan sekarang sudah ada dokter bedah saraf di Bengkulu dan di beberapa layanan kesehatan lainnya. Semoga penanganan seperti ini bisa lebih cepat, masyarakat bisa mendatangi layanan kesehatan terdekat ya dok ya. Baik dokter, tadi kita sudah bicara banyak, ngobrol banyak tentang pasien hidrosefalus. Dokter, tadi kita sudah bicara tentang komplikasi, resiko bila dilakukan pembedahan pada pasien hidrosefalus. Seperti dokter sampaikan, memang ada kemungkinan komplikasi dan faktor resikonya cukup tinggi juga. Tetapi memang ini pilihan yang harus dilakukan ya dok ya. Dan keberhasilannya juga ada ya dok ya. Seperti tadi dokter sudah jelaskan, ada pasien yang berhasil sembuh dan berprestasi gitu ya dok, dan tetap sehat untuk selanjutnya. Baik dokter, kemudian kemungkinan untuk keberhasilannya itu berapa persen dibandingkan dengan kegagalannya dalam proses pembedahan hidrosefalus? Ya, definisi keberhasilan dulu ya. Definisi keberhasilan itu adalah dalam waktu 2 tahun nggak ada masalah. 2 tahun tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi dia nggak ada infeksi, nggak ada rejeksi. Gitu ya. Itu kalau dari studinya sekitar 80-90%. Tinggi dong dok. Keberhasilannya. Gitu ya. Jadi sisa 10%-nya itu karena adanya rejeksi ya, utama itu rejeksi. Jadi rejeksi itu kan sebenarnya masih pan ya, gitu ya. Kita nggak pernah tahu kita alergi telur misalnya. Saya nggak tahu saya alergi telur sampai saya makan telur. Saya nggak tahu Mbak Debbie alergi telur atau alergi udang sampai makan udang. Setelah mengkonsumsi baru kita tahu ya dok ya. Oke betul. Gitu juga dengan pasien hidrosefalus ini ya dok ya. Gitu, karena kita pasang implan. Lalu yang kedua adalah infeksi. Yang semua operasi, apalagi operasi besar pasti risiko infeksi. Tapi kita sesuai protap sebenarnya sudah memberikan antibiotik preoperasi, operasi secara steril, tapi nama risiko tetap ada. Betul sekali ya gitu. Berarti tingkat keberhasilan cukup tinggi. Secara studi juga seperti itu ya dok ya. Berarti ini membesarkan harapan untuk keluarga yang memiliki anggota keluarga mengidap hidrosefalus. Ini harapan untuk berhasil pembedahan hidrosefalus itu cukup tinggi ya dok ya. Terbukti dengan beberapa kasus yang sudah ditangani seperti itu. Baik dokter, hidrosefalus merupakan salah satu penyakit yang tentu saja dapat dicegah ya dok ya. Menurut dokter pencegahannya harus seperti apa kita dok? Ya, terutama itu pada ibu hamil atau yang rencana hamil. Jadi perencanaan hamil itu memang sangat penting ya. Jadi kita harus menjaga kebersihan ya. Makanan semuanya dimasak kalau bisa gitu ya. Lalapan dihindari dulu minimal selama hamil untuk menghindari resiko infeksi toxoplasma. Sedangkan kalau pada pasien dewasa itu memang kita harus mencegah
terjadinya kausanya tadi, penyebab utamanya, yaitu bisa dari stroke, perdarahan, jadi jaga tensi, jaga tekanan darah, jaga kolesterolnya, betul. Lalu juga infeksi ya tadi, berarti jaga gaya hidup, ya, karena itu bisa resiko meningitis. Betul. Jadi gaya hidup, pola makan, lifestyle itu memang harus dijaga ya dok ya. Salah satunya untuk menghindari terjadinya infeksi toxoplasma gitu ya dok, untuk tidak terjadi hidrosefalus pada kita. Baik dokter, sebagai seorang dokter spesialis bedah saraf, apa pesan dokter yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat mengenai kasus hidrosefalus ini? Silakan. Oke, jadi pada masyarakat Bengkulu khususnya, gitu, jika ada keluhan nyeri kepala dan pandangan buram, terutama pada nyeri kepala yang di pagi hari, gitu, itu segera berobat. Nanti bisa kita cek semuanya, termasuk nanti kita konfirmasi dengan pemeriksaan CT scan. Karena CT scan diaminus itu sudah tersedia dan semua ditanggung oleh BPJS. Baik. Oke, berarti penanganan untuk hidrosefalus sudah lengkap, sudah ada di RSMY dan di cover oleh BPJS ya dok ya. Jadi masyarakat tidak perlu takut mengenai biayanya gitu ya. Tercover semua dok atau bagian-bagian tertentu saja? Cover semua. Tercover semua, alhamdulillah. Free. Jadi benar-benar bisa membantu masyarakat. Dan dokter Aditya berpraktek di RSUD Dr. Eminus Bengkulu setiap hari dok? Hari Senin dan hari Jumat saja. Hari Senin dan hari Jumat. Saat ini hari Senin dan hari Jumat, nanti semoga bisa setiap hari ya dok ya. Jadi pasiennya bisa datang kapanpun karena RSMY merupakan rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu. Seluruh masyarakat dari Provinsi Bengkulu, 9 kabupaten dan 1 kota datang ke sini dok. Jadi kalau 2 hari agak mepet ya dok waktunya. Nanti kalau sudah banyak bisa lebih leluasa untuk memilih jadwal berkunjung atau konsultasi ke dokter Aditya. Baik, terima kasih dokter atas ilmunya hari ini. Banyak sekali ilmu mengenai hidrosefalus yang tadi dokter bagikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat RSMY dimanapun berada dan bagi masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya ya dok ya, bisa meningkatkan literasi masyarakat kita mengenai hidrosefalus. Terima kasih dokter. Mudah-mudahan lain waktu bisa kembali bersama kami di Ngobras. Terima kasih dokter. Baik sahabat RSMY, itu tadi ngobrol kita bersama dokter spesialis bedah saraf Dr. Aditya mengenai hidrosefalus. Banyak ilmu tadi yang dokter sudah sampaikan. Ingat pesan dokter tadi bahwa untuk ibu hamil yang ibu-ibu yang merencanakan kehamilan dan ibu hamil, untuk pertama menjaga kesehatan, pola makan, gaya makan harus dijaga agar tidak terjadi infeksi toxoplasma saat proses kehamilan, sehingga selama proses kehamilan tidak mengalami infeksi toxoplasma yang merupakan penyebab terjadinya hidrosefalus pada janin dan anak. Untuk kita yang sudah dewasa, harus menjaga gaya hidup, lifestyle, pola makan, dan untuk dapat menghindari hipertensi, karena hipertensi merupakan salah satu faktor risiko terjadinya hidrosefalus pada orang dewasa. Baik sahabat RSMY, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali di Ngobrol episode selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Baik sahabat RSMY, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.